Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Dian Fikarudin dengan NIM 44324 akan menjelaskan presentasi diagram ER sequence dalam sistem CCAR. Nah, masuk ke pendahuluan. Jadi sistem informasi kearsipan digital PTCR atau CCAR merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung proses digitalisasi arsip dan surat menyurat di lingkungan PTCR. Nah, lanjut masuk ke dalam sistemnya. Ada fitur apa aja sih? Nah, fiturnya itu ada Smart Archive Management, Filter Workflow, Digital Disposition and Routing, dan juga Insight Analytics. Next, aktornya tuh ada siapa aja sih? Nah, aktornya tuh ada pegawai, admin, arsiparis, dan juga pimpinan. Next, kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu dalam sistem CCAR. Nah, dalam sistem CCAR ini saya sudah buat ERD-nya, bisa dilihat ya. Nah, pertama itu ada pegawai. Pegawai itu menjadi entitas utama karena mereka adalah pengguna langsung sistem. Nah, terus atributnya dalam entitasnya itu ada ID pegawai, nama, dan juga email, dan juga NIP. Lanjut surat. Nah, surat ini mewakili dokumen resmi yang dibuat atau diterima oleh pegawai. Nah, atributnya itu ada nomor surat, perihal, tanggal, dan status. Selanjutnya ada arsip. Nah, ini arsip merupakan hasil dari proses surat menyurat yang sudah divalidasi atau disetujui dan kemudian disimpan secara digital. Atributnya itu seperti judul, kategori, tanggal upload, dan status. Next, disposisi. Nah, disposisi ini digunakan untuk mencatat tindak lanjut surat masuk dari pimpinan ke pegawai lain. Nah, ini biasanya dengan adanya entitas ini, sistem bisa merekam instruksi dan tanggung jawab tiap pegawai terhadap surat tertentu. Selanjutnya ada laporan. Laporan ini berisi rekap data surat arsip yang dibuat oleh admin atau pimpinan. Nah, atributnya itu ada jenis laporan dan tanggal pembuatan. Nah, hubungan antara entitas itu bagaimana sih? Nah, hubungannya tuh yang pertama ada pegawai ke surat. Pegawai ke surat tuh hubungannya tuh one to many. Jadi satu pegawai bisa membuat banyak surat, tapi satu surat hanya dibuat oleh satu pegawai. Nah, ini mencerminkan proses administratif di mana setiap surat memiliki penanggung jawab tunggal. Selanjutnya ada pegawai ke arsip. Nah, pegawai ke arsip ini sifatnya tuh one to many. Jadi satu pegawai bisa mengunggah banyak arsip digital. Selanjutnya surat ke arsip. Surat ke arsip ini one to one. Jadi satu surat tuh yang sudah disetujui akan diarsipkan sebagai satu arsip digital. Selanjutnya ada surat to disposisi. Nah, ini surat to disposisi itu one to many. Jadi satu surat bisa memiliki banyak disposisi. Selanjutnya arsip laporan. Arsip laporan ini satu arsip bisa muncul ke banyak laporan, misalnya laporan bulanan dan juga laporan tahunan. Nah, next selanjutnya ada diagram sequence dari sistem CCAR. Nah, untuk fitur yang pertama, Smart Archive Management, yaitu alurnya tuh yang pertama ada aktornya itu ada pegawai dan juga sistemnya. Nanti pertama yang dilakukan adalah login. Nanti bagaimana melakukan login dan autentikasi email dan password. Nanti sistem akan memvalidasi kredensial dan membuat session atau token. Selanjutnya yaitu menampilkan dashboard. Jika login sukses, maka sistem menampilkan dashboard sesuai peran. Lalu klik tombol menu upload arsip. Sistem akan menampilkan form upload dan juga nanti selanjutnya ada pilih file dan isi data arsip. Di sini akan mengirim request upload ke server. Jadi server akan terima file dan juga metadata. Validasi file otomatis. Nanti formatnya itu ada format ekstensi, ukuran, dan malware scan opsional. Jadi jika valid lanjut ke penyimpanan, jika tidak valid berarti berhenti dan kembali error ke UI. Selanjutnya yaitu simpan file dan metadata. Nah, ini file binary disimpan di object storage atau file server. Nah, lanjut
menampilkan notifikasi sukses atau gagal pegawai. Jika sukses, maka tampilan arsip berhasil diupload. Jika gagal, tampilan pesan error spesifik. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu e-letter workflow. Aktornya itu ada pegawai, sistem, admin, dan arsiparis, dan pimpinan. Nah, alurnya tuh bagaimana sih? Nah, nanti pegawai kan buat surat baru, nanti pegawai kan pilih template, dan sistem menyimpan sebagai draft. Lalu nanti pegawai akan mengajukan surat. Nanti klik ajukan, request kirim, sistem akan ubah status ke pending validation. Nanti notifikasinya tuh ke admin menjadi verifikasi surat. Nanti admin akan buka dan verifikasi. Nanti cek kelengkapan, lampiran, format, atribut. Jika verifikasi gagal, maka admin klik kembalikan, status jadi needs revision. Lanjut notifikasi ke pegawai menjadi perbaiki surat. Jika verifikasi berhasil, admin klik setujui verifikasi. Status need approval, notifikasi ke pimpinan yaitu butuh persetujuan. Jika pimpinan mereview, nanti pimpinan akan membuka surat dan membaca catatan verifikasi. Jika ditolak, maka pimpinan klik tolak dan statusnya itu reject. Nah, notifikasi ke pegawai itu maka reject. Jika setujui, pimpinan akan klik setuju dan statusnya itu approve. Selanjutnya yaitu arsip otomatis. Jika setujui, maka sistem membuat record archive atau yang taut ke letter. Nah, nanti notifikasi akhirnya ke pegawai akan menerima notifikasi hasil disetujui atau ditolak. Data dan perubahan DB. Nanti letter statusnya itu change, draft. Nah, pending validation dan needs approval itu merupakan notifikasi yang akan dikeluarkan oleh sistem. Lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu digital disposition and routing. Ini aktornya ada admin, arsiparis, sistem, pimpinan, dan pegawai. Nah, alurnya tuh bagaimana sih? Nanti admin akan mengunggah surat, nanti surat eksternal ke sistem dan mengisi metadata. Selanjutnya sistem notifikasi langsung ke pimpinan, yaitu tentang surat baru masuk. Notifikasi dibuat untuk ke pimpinan, jadi pimpinan nanti membaca surat dan memutuskan disposisi. Nah, nanti pimpinan memberi disposisi, sistem akan buat record disposition and entries disposition recipient untuk setiap penerima dengan status pending. Nah, sistem nanti akan mengirim notifikasi ke masing-masing pegawai penerima. Nanti pegawai akan membuka dan membaca disposisi dan melakukan tindak lanjut. Nah, selanjutnya sistem akan mengupdate status disposisi bila semua resipien selesai. Disposisi status complete. Dan nanti akan kirim notifikasi ke pimpinan yaitu disposisi selesai. Next ke fitur yang terakhir, yaitu Insight and Analytics Dashboard laporan. Nah, nanti aktornya itu ada pimpinan, admin, arsiparis, dan si kasir. Nah, yang pertama nanti pimpinan akan login, terus sistem akan cek role tampilan dashboard ringkasan. Nanti sistem mengumpulkan data statistik real time atau pre-compute. Nanti sistem akan menampilkan grafik atau matriks ke pengguna. Jadi nanti filter datanya itu ada periode, unit, kategori, dan nanti user memilih filter dan kirim request. Sistem akan menjalankan query dengan filter optimalkan via index atau break. Nah, nanti akan menampilkan hasil filter, tabel, dan grafik. Nanti pimpinan akan mengklik export laporan, sistem generate file, PDL atau Excel yang sering dilakukan di background job. Nah, sistem selesai, notifikasi dan link download akan disediakan. Nah, akhirnya yaitu download laporan oleh pimpinan. Nah, sekian itu aja dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.